Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tema 3 subtema 3 yang merupakan kelanjutan dari pembahasan PKN, hak dan kewajiban plus tanggung jawab. Nah, baiklah, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu tujuan kita belajar? Yang pertama, menjelaskan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kedua, menjelaskan contoh-contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, sebenarnya untuk hak dan kewajiban sebagai seorang anak terhadap lingkungan di rumah maupun di sekolah sudah kita bahas pada pertemuan pertama. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai 3 perbedaan tersebut. Nah, sumber belajarnya antum bisa melihat di buku tema 3-nya, subtema 3, halaman 89 tentang kewajiban dalam bertanggung jawab, halaman 103 sampai 104 dan halaman 118. Nah, perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak itu segala sesuatu yang harus kita dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir maupun sebelum lahir. Sedangkan kewajiban sesuatu yang wajib dilaksanakan atau sesuatu yang harus dilakukan setiap orang atau setiap warga negara sesuai dengan peraturannya. Nampak ya bedanya? Kalau hak yang kita dapatkan, kalau kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana dengan tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja ataupun tidak sengaja. Maksudnya, kita melaksanakan sesuatu dengan kesadaran untuk melakukannya dengan baik ya. Nah, contoh hak. Kita semua ketika kita belajar itu kita punya hak untuk mendapat penugasan ya. Nah, kewajibannya kita mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, bagaimana tanggung jawab kita terhadap kewajiban yang kita laksanakan? Maka tugas tersebut kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, bukan asal mengerjakan. Contoh lainnya, ketika kita ditugaskan menyapu rumah, menyapu di dalam rumah. Jika kita hanya sekedar kewajiban saja, ya sudah, menyapunya sekedar menyapu, tidak terlalu bersih, yang nampak saja yang disapu, selesai tugasnya ya. Namun ketika kita memiliki tanggung jawab mengerjakan kewajiban tersebut dengan baik, maka kita akan benar-benar menyapu di dalam rumah sehingga tidak ada satupun debu atau sampah yang berada di lantai ruangan rumah kita. Nah, contoh dalam beribadah, misalnya kita sholat ya, kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, kalau hanya sekedar wajib ya asal ngerjakan ya, kadang kita buru-buru kan, bacanya cepet-cepet, kemudian asal selesai ya, kalau mau buru-buru ya. Namun ketika kita memiliki kesadaran untuk melaksanakannya dengan baik atau bertanggung jawab dengan ibadah kita, maka kita akan melaksanakan sholat tersebut, bacaannya bagus, gerakannya bagus, tenang ya, sehingga tujuan kita melaksanakan sholat dapat tercapai. Nah, selain itu ada hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara itu hak yang diterima setiap manusia yang berada pada suatu negara tertentu dan dibatasi dengan aturan yang berlaku. Contohnya, hak memperoleh perlindungan dari pemerintah, hak memilih agama, hak memperoleh kedudukan yang sama, hak berpendapat,
hak mendapatkan jaminan keadilan. Nah, sedangkan kewajiban warga negara apa itu? Segala sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Contohnya, wajib bayar pajak, taat hukum, yang sering kita temui ketika kita berada di jalan raya ya, mentaati peraturan lalu lintas. Kemudian kewajiban membela dan mempertahankan kedaulatan. Ini apabila negara kita terancam oleh musuh, maka kita wajib membela. Kemudian kewajiban menghormati HAM. Apa itu HAM? Hak asasi manusia. Nah, sebenarnya hak dan kewajiban warga negara itu diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Contohnya, berhak mendapatkan perlindungan hukum itu terdapat pada pasal 27 ayat 1. Yang kedua, berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak itu pasal 27 ayat 2. Berhak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum itu pasal 28D ayat 1. Bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama yang dipercayai itu pasal 29 ayat 2. Jadi jika ada yang memaksa kita, maka dia sudah melanggar hukum ya. Yang berikutnya, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Berhak memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan. Pasal 28. Nah, ini terkait dengan organisasi ataupun dalam pemilu. Baiklah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.